Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Uli Utami, Magister Computer Science, NIDN 1108079001. Saat ini, saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam mengajar, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan bagaimana ketiga komponen tersebut dalam pembelajaran. Berikut adalah outline dari pemaparan yang akan saya sampaikan. Pertama, komponen D. Saya menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Kedua, komponen interaction terkait strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah data mining. Terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran secara offline yang telah saya laksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah data mining dengan kode mata kuliah 21 SI 522023, memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib mahasiswa Sistem Informasi pada semester kelima. Mata kuliah data mining ini membahas tentang konsep data mining, tahapan data mining, proses data mining, evaluasi dan validasi pada data mining, algoritma data mining, serta jenis penelitian pada bidang data mining. Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu memenuhi target CPMK dan CPL, yakni salah satunya menguasai konsep data mining dan pengolahan data dengan menggunakan teknik data mining serta mampu mengimplementasikannya menggunakan tools RapidMiner. Terdapat 8 capaian pembelajaran pada mata kuliah data mining. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keenam, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Ketujuh, mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja, yakni menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan algoritma atau metode berbasis komputer. Kedelapan, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Terdapat 11 CPMK yang diturunkan pada mata kuliah data mining. Pertama, mahasiswa mampu menguasai latar belakang data mining dan konsep data mining. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran utama metode data mining dan mampu merancang peran data mining serta menganalisis metode data mining. Ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan tahapan data mining, mampu menelaah hukum data mining, dan mampu menganalisis contoh penerapan data mining. Keempat, mahasiswa mampu merinci proses dan tools data mining, serta mampu membuat pengembangan dengan tools data mining. Kelima,
mahasiswa mampu merinci teknik data mining, mampu merancang tahapan data mining dalam pemecahan masalah, serta mampu membuat pola data mining menggunakan tools RapidMiner. Keenam, mahasiswa mampu menganalisis proses data mining dan mampu mengevaluasi hasil data mining dengan metode evaluasi data mining. Ketujuh, mahasiswa mampu membandingkan berbagai model algoritma klasifikasi dan mampu membuat solusi pemecahan masalah dengan algoritma klasifikasi. Kedelapan, mahasiswa mampu membandingkan teknik clustering dalam data mining dan mampu membuat pemecahan masalah dengan menggunakan algoritma clustering serta implementasi dalam penelitian ilmiah. Kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis konsep asosiasi dan mampu membuat pola-pola asosiasi dalam pemecahan kasus. Kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisis konsep algoritma estimasi dan mampu membuat solusi permasalahan dengan algoritma estimasi. Kesebelas, mahasiswa mampu menganalisis konsep algoritma forecasting dan mampu membandingkan berbagai metode untuk mendapatkan hasil terbaik dan mampu membuat penyelesaian kasus dengan algoritma forecasting. Mata kuliah data mining dirancang agar mahasiswa mampu memenuhi salah satunya pada CPL Peta Kurikulum Program Studi Sistem Informasi, yaitu CP ke-8, mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Dengan CPMK, turunannya yang pertama, mahasiswa mampu menguasai latar belakang data mining, konsep data mining. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran utama metode data mining, mampu merancang peran data mining, dan mampu menganalisis metode data mining. Yang ketiga, mahasiswa mampu merinci teknik data mining, mampu merancang tahapan data mining dalam pemecahan masalah, serta mampu membuat pola data mining menggunakan tools RapidMiner. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya ajarkan dalam mata kuliah data mining. Ada 11 topik utama yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama, konsep data mining. Kedua, peran data mining. Ketiga, tahapan data mining. Keempat, proses data mining. Kelima, teknik data mining. Keenam, evaluasi model data mining. Ketujuh, algoritma klasifikasi. Kedelapan, algoritma clustering. Kesembilan, algoritma asosiasi. 10, algoritma estimasi dan algoritma forecasting. Pada mata kuliah data mining, saya menggunakan sumber utama buku textbook berjudul Data Mining the Textbook dari Springer dan buku pendukung. Selain itu, saya juga menambahkan materi dari beberapa artikel terkait dan menjadikan artikel penelitian saya sebagai studi kasus penelitian topik data mining. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah data mining yaitu project based learning, tutorial, dan demonstrasi. Pada metode project based learning, saya memberikan contoh kasus kepada mahasiswa untuk diselesaikan berdasarkan teori yang telah dijelaskan saat ceramah. Pada metode tutorial, saya memberikan contoh pengerjaan step by step untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus. Dan pada demonstrasi, saya akan memberikan praktikum data mining dengan bantuan software RapidMiner yang bisa diakses secara online oleh mahasiswa. Penyampaian materi data mining diberikan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Penyampaian materi dilakukan secara sinkron dan asinkron. Sinkron model pembelajaran materi yaitu dengan ceramah dan juga tatap muka. Media yang digunakan adalah Google Classroom yang bisa diakses oleh mahasiswa terkait tugas struktur dan materi-materi pembelajaran agar mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Melalui Google Classroom juga bisa digunakan untuk diskusi interaktif terkait materi di luar perkuliahan.
Sistem penilaian mahasiswa pada mata kuliah data mining dilakukan secara objektif dengan menggunakan distribusi penilaian tugas maupun distribusi nilai total. Untuk tugas sendiri, ada 8 mata tugas yang dikategorikan tugas individu dan tugas kelompok, di mana masing-masing tugas terafiliasi dengan CPMK. Distribusi nilai total 10% kehadiran, 20% tugas, dan 30% UTS, serta 40% UAS, mengikuti aturan penilaian Universitas Muhammadiyah Pontianak. Rubrik kriteria penilaian berdasarkan hasil UTS, UAS, tugas praktikum, dan proyek yang dinilai dari persentase kehadiran dan persentase proyek di akhir semester. Sistem penilaian mahasiswa pada mata kuliah data mining dilakukan secara objektif dengan menggunakan distribusi penilaian tugas maupun distribusi nilai total. Untuk tugas sendiri, ada 8 mata tugas yang dikategorikan tugas individu dan tugas kelompok, di mana masing-masing tugas terafiliasi dengan CPMK. Distribusi nilai total, yaitu dari 10% kehadiran, 20% nilai tugas, 30% UTS, dan 40% nilai UAS, mengikuti aturan penilaian Universitas Muhammadiyah Pontianak. Untuk kriteria penilaian berdasarkan hasil UTS dan UAS yang telah dilakukan secara offline dengan soal HOTS. Kemudian tugas praktikum, yaitu tugas individu dan tugas kelompok, dari kelengkapan sesuai dengan panduan praktikum yang telah dibagikan kepada mahasiswa di Google Classroom. Dan penilaian akhir, yaitu dinilai proyek akhir yang telah diberikan dari hasil proses kelengkapan dokumen dan presentasi proyek akhir yang dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran secara offline pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat ya? Ini adalah pertemuan pertama kita di semester baru ya, semester 5 ya. Semester 5 kalian di semester baru, pertemuan pertama hari ini di mata kuliah data mining. Ya, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan, kemudian materi pengantar terkait data mining. Oke. Adapun deskripsi mata kuliah data mining. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengenalan data mining, kemudian proses data mining, evaluasi dan validasi pada data mining, metode atau algoritma yang ada di dalam data mining, serta jenis penelitian yang dilakukan dengan metode data mining. Ya. Nanti akan ada sampel atau literatur studi dari penelitian yang sudah saya lakukan terkait data mining. Okay. Kemudian di mata kuliah ini, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat menguasai konsep data mining serta pengolahan data dengan menggunakan teknik data mining serta implementasinya menggunakan tools Traffic Miner. Jadi di sini disediakan di PC ada tools Traffic Miner. Yang punya laptop boleh install Traffic Miner juga. Nanti akan diajarkan juga untuk instalasinya, ya. Oke. Jadi kita masuk ke silabus atau distribusi mata kuliah. Ada beberapa silabus atau materi yang akan kita pelajari di semester ini. Pertama terkait pengenalan data mining. Kemudian peran data mining, tahapan di dalam data mining, kemudian proses data mining, teknik atau metode di dalam data mining, kemudian evaluasi model yang digunakan di dalam data mining. Kemudian ini adalah algoritma yang ada di dalam data mining. Ada algoritma klasifikasi, algoritma clustering, algoritma asosiasi, algoritma estimasi, dan algoritma forecasting. Jadi inilah materi atau silabus yang akan kita pelajari terkait mata kuliah data mining. Oke. Untuk di mata kuliah ini akan ada tugas kelompok dan tugas individu, ya. Untuk
tugas individu, biasanya di praktikum, di setiap praktikum akan ada tugas individu, itu tugas masing-masing. Kemudian tugas kelompok itu mahasiswa berkelompok dengan maksimal anggota 2 orang. Jadi kalian boleh buat grup ya, buat kelompok dengan anggota kelompoknya 2 orang. Kemudian melakukan eksperimen di setiap kasus. Jadi nanti di praktikumnya akan ada praktikum latihan untuk studi kasus yang akan ditugaskan per kelompok. Kemudian dataset yang digunakan dilaporkan dikumpulkan di Google Classroom. Jadi kita menggunakan media pembelajaran seperti biasa, Google Classroom sebagai media pembelajaran yang akan saya share materi di situ. Kemudian tugas-tugas kalian juga akan diupload di situ. Kemudian hasil tugas kalian dan nilai UTS UAS akan saya share di Classroom. Oke, udah join di Classroom semuanya? Oke, kemudian ada tugas individu. Tugas individu di sini membuat artikel ilmiah penelitian eksperimen bidang data mining. Ya, jadi ada tugas membuat penelitian terkait data mining. Dikhususkan untuk klasifikasi dan analisis clustering. Ya, tadi di data mining ada 5 metode, ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi, ada estimasi dan forecasting. Jadi dikhususkan untuk metode klasifikasi dan analisis clustering. Ya. Kemudian ide tidak boleh sama dengan proposal mata kuliah metode penelitian. Kan ada tugas metode penelitian ya, yang saya ajar juga di semester 5. Untuk di mata mining tugasnya berbeda dengan metode penelitian. Ya? Oke. Kemudian nanti kalian akan mencari dataset, di mana datasetnya berisi 300 dataset. Bisa dataset real yang didapatkan melalui proses ekstraksi atau transformasi sumber. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana mencari dataset dan kalian mencari minimal datasetnya itu 300 jumlahnya gitu. Jadi namanya data mining, datasetnya itu dengan jumlah besar. Ya. Kalau lebih boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian format paper jurnalnya minimal 350 kata dengan rujukan minimal 10. Rujukan minimal 10 maksudnya ada referensi pendukung literatur studinya. Jadi dalam paper itu ada 10 minimal literatur studi. Ya. Kemudian seluruhnya adalah artikel penelitian ilmiah yang relevan. Tidak boleh dari buku, apalagi dari blog atau artikel web. Jadi ambillah referensi atau literatur studi dari artikel yang diambil dari jurnal yang terindeks. Ya, ambil dari jurnal yang terindeks. Kemudian untuk kedua algoritma ini dipilih salah satu. Kalian boleh melakukan perbandingan kinerja 2 algoritma. Jadi ada 2 algoritma yang dibandingkan atau lebih, minimal 2 algoritma. Kemudian ini referensi pendukung yang bisa kalian baca terkait mata kuliah data mining. Ini adalah buku-buku yang bisa kalian pelajari. Ini bukunya bagus, cukup lengkap penjelasan materinya. Ya, dari buku ini juga ada buku-buku lain juga yang bisa kalian baca. Ini yang biasa saya baca juga buku data mining, dan ini juga bukunya cukup lengkap. Jadi banyak literatur terkait data mining. Kemudian jika tidak menghadiri perkuliahan, tolong informasikan dengan surat atau email yang ditandatangani. Kalau misalnya sakit, sertakan surat dokter, atau kalau izin, sertakan tanda tangan wali kalian. Ada yang ditanyakan kan tadi? Jelas ya. Oke, kita masuk ke materi data mining. Jadi di pertemuan pertama ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguasai latar belakang data mining, kemudian mahasiswa mampu memahami konsep data mining. Itu tujuan pertama dari pertemuan pertama kuliah data mining hari ini. Oke, materinya sudah saya share di Classroom. Sudah dibaca? Ada lebih next sebelum saya menjelaskan apa itu data mining. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Siapa yang sudah baca? Apa perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan?
Ayo jawab. Sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi data itu data mentah yang belum diolah, ya. Informasi itu kumpulan dari data, ya. Kemudian menjadi pengetahuan ketika sudah diolah dengan metode. Dapat menjadi pengetahuan ataupun kebijakan. Kemudian jelaskan apa yang Anda ketahui tentang data mining. Tadi udah baca tentang data mining? Apa yang kalian ketahui tentang data mining itu apa? Ya, apa? Ya, kita data mining, proses pengumpulan data yang besar. Yang lain? Retno? Dan pengolahan data. Proses pengumpulan dan pengolahan data. Yang lain? Ya, silakan aja. Pengumpulan informasi atau data. Pengumpulan informasi atau data. Jadi data mining itu adalah proses pengolahan data, ya, pengambilan data dalam jumlah besar. Oke. Kemudian sebutkan peran utama data mining. Pas kering asosial. Oke. Jadi itu metodenya atau peran utamanya. Kemudian sebutkan pemanfaatan dari data mining di berbagai bidang. Jadi data mining ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Contohnya misalkan salah satu di bidang apa? Siapa? Yang lain lah? Yang lain? Ya, silakan. Fadilah. Kesehatan. Misalnya apa? Kalau dari data mining itu kalau misalnya mau lakukan dari data mining sendiri untuk persoalan. Jadi rata-rata yang mau kesehatan juga ya kalau kembali menjadi Mengumpulkan data di bidang kesehatan. Contohnya misalkan data apa yang ingin diambil atau ingin diinformasikan. Ya, bisa jadi mengambil data, bisa data kasus COVID-19, bisa mencari informasi berapa sih jumlah yang terinfeksi COVID gitu ya, terus penyebarannya